Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan maleman Pak Kiai. Kalau istilah yang lazim kita sebutkan di masyarakat kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apa tidak sebaiknya para imam masjid atau musola itu untuk mengingatkan kembali makna dari maleman? Karena selain nasinya mubadir, kadang-kala itu juga jadi rasan-rasan ibu kalau lauknya mungkin nggak sesuai. Sayang sekali sebagian teksnya hilang ini, tapi mungkin sudah bisa kita tangkap nih maksudnya ini. Kemarin itu juga ada SMS yang mirip dengan itu dari Bandung kalau nggak salah. Saya mengatakan ya memang maleman itu hakikatnya apa? Ini kan yang kalau kita lihat karena itu mengeluarkan harta, ini kan masuk dalam kategori sodakoh, kan begitu kan? Atau sedekah itu. Hukum sedekah itu kan sunat. Sunat. Kemudian terkait karena ini bulan Ramadan, mungkin kaitannya dengan malam Qadar, Lailatul Qadar. Bagaimanakah tentang sedekah di malam di bulan Ramadan? Ini juga sunat muakkad. Rasulullah sendiri digambarkan dalam hadisnya bahwa Kanjeng Nabi itu loman-lomannya orang ketika loman-lomannya orang di era itu. Dan Rasulullah itu lebih loman lagi ketika pada bulan Ramadan. Bahkan lebih loman lagi ketika pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ada semangat untuk semakin dikuatkan itu tentang sedekahnya. Kemudian masalah akibat dari sedekah itu yang kurang katakan tepat sasaran atau tidak. Lah ini yang penting sebenarnya. Sedekah itu memang diberikan kepada orang yang membutuhkan itu lebih utama. Lebih utama. Dan otomatis dan terutama adalah sedekah yang kira-kira manfaatnya lebih banyak, itu yang lebih bagus fadilahnya. Makanya ada istilah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu karena kenapa? Ya sedekah yang pahala atau keutamaan itu mengalir terus. Karena apa? Dimanfaatkan terus. Nah, kemudian ketika nasi yang disedekahkan begitu dimakan ya sudah selesai, habis. Atau mungkin nggak dimakan orang, tapi dimakan yang selain orang, misalkan ayam, misalkan, ya masih ada manfaatnya juga sih. Masih ada manfaatnya juga. Apakah itu mubadzir? Nah, kemudian kita perlu meneliti kata mubadzir itu apa. Mubadzir itu adalah, atau dalam bahasa fikihnya tabdzirul mal, memubadzirkan harta itu adalah menyia-nyiakan harta yang enggak dimanfaatkan, itu mubadzir. Selama dimanfaatkan apapun bentuk manfaatnya, itu namanya bukan mubadzir lagi. Belum sampai pada mubadzir. Berarti kalau mubadzir itu enggak dimanfaatkan sama sekali, itu mubadzir. Sudah ada seperti itu ya. Jadi takrif atau definisi dari mubadzir itu apa? Adalah menyia-nyiakan harta yang tidak sesuai dengan syariat. Nyun sewu, ini batasan dalam kitab. Kita punya harta, kemudian kita belikan pada hal-hal yang tidak diperkenankan syariat, itu namanya mubadzir. Berarti kalau untuk seperti ini maleman seperti itu, ada nasi mungkin yang tersisa, itu kan sudah dimanfaatkan berarti. Tapi sisanya. Berarti itu sisanya itu rezekinya ayam mungkin. Itu namanya enggak mubadzir sih, masih belum mubadzir. Sebab tetap masih dimanfaatkan. Jadi pemanfaatan sesuai dengan syariat itu enggak namanya mubadzir. Mubadzir itu adalah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan syariat, namanya mubadzir. Demikian yang saya hafal, yang saya pahami dari takrif atau definisi mubadzir. Nah, begitu. Itu terkait dari maleman ini yang biasa lazim di masyarakat ini. Kemarin ada yang menanyakan ya sama, hampir sama dengan itu. Apakah nggak sebaiknya yang lain? Ya saya dengan saya lebih setuju. Kenapa? Barangkali ada yang lebih manfaat dari itu. Sebab yang namanya nasi, saya pikir semuanya sudah punya, ya kan? Dan alhamdulillah keadaan masyarakat sekarang ini saya pikir tidak kekurangan makan. Jadi mungkin diarahkan pada yang lain yang lebih umum, lebih banyak manfaatnya, itu justru lebih bagus ya, kalau saya seperti itu.
Tapi intinya kan kalau malaman itu kan ini Pak Kiai ya, ada sodakoh ya. Ini jelas sodakoh itu. Iya, sodakoh. Sodakoh, kemudian sodakoh itu tarudul bala. Kemudian ada faedah yang lain tentu saja, ini adalah orang kuno dulu mungkin mengajari kita untuk gemar bersodakoh. Nah caranya mungkin seperti itu. Kemudian mungkin sesuai dengan zaman mungkin ada pergeseran yang seharusnya jadi ditingkatkan lagi, tidak berbuah harus makanan atau apa terserah mungkin ya. Iya. Ada pun ada yang apa itu mengkritiki, wah nasinya nggak enak, wah ikannya nggak enak. Loh, itu seharusnya orang usah seperti itu. Ini malah melenceng dari niatnya. Jadi nggak seharusnya. Tapi memang terjadi yang seperti itu. Artinya yang perlu dikritisi itu adalah yang komentar. Seharusnya nggak usah komentar ngono. Sebab itulah ya apa mungkin sekedar kemampuannya. Beda halnya kalau memang itu orang kaya, berharta, kemudian sedekahnya seperti ya silahkan. Tapi ya tetap nggak bagus wong. Bagaimana itu? Tapi kan mungkin kan gini juga Pak Kiai. Kalau bukan masakannya sendiri ini masih bikin penasaran, apalagi kalau masih dibungkus dengan apa itu? Pakai sedan hijau itu. Kalau sekarang enggak sekarang zamannya ke kertas minyak atau plastik atau plastik itu. Iya. Styrofoam itu ya. Ya kita masih membahas hari ini pembahasan kita iktikaf ya. Tapi kemarin itu Mas Rihan, Pak Malik sepertinya ada SMS yang tanya apa itu ya? Etikanya iktikaf itu apa itu? Etika atau adab tata keramanya iktikaf. Apa sudah itu? Ya mungkin bisa diulas kembali, masih ada waktu. Memang adabnya ini ada Pak Kiai ya. Memang harus ada. Ya begini, sudah kembali pada definisi iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah membebaskan diri dari segala urusan duniawi dan kita arahkan sepenuhnya waktu untuk takarrub dan mendekat diri kepada Allah. Oleh karena itu kalau secara umum bagaimanakah kira-kira secara rasional ketika kita menghadap kepada Allah? Ya etikanya bagaimana? Ya tentu saja yang suci, pakaian yang bersih, pakai wangian, hudur, tawadhu dan seterusnya. Tapi kemudian yang perlu di garis bawahi di sini adalah tata krama untuk masuk masjid dan itu akan menjadi pintu untuk iktikaf. Kalau kita mengingat kembali tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab-kitab yang lain misalnya dan kitab-kitab yang lain, masuk masjid itu sebelumnya ya pakai suci, pakaian bersih, kalau bisa putih atau tidak bercoret-coret, artinya polos, pakai parfum yang bagus. Setelah itu masuk pakai melangkah dengan kaki yang kanan gitu ya. Kaki yang kanan dulu. Ketika masuk itu kita berdoa. Jadi berdoa. Kalau Imam Ghazali memberikan arahan doanya itu ya enggak panjang-panjang, hanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ada yang lain subhanallah bihamdihi yang mirip intinya itu ada Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Abwaaba rahmatik, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa kami, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah kami pintu rahmahmu. Jadi intinya di situ apa dimulai dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli dzunubi, atau subhanallah aliyil azim, subhanallah arsyil azim. Semua pada akhirnya juga Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, sama saja. Ini doa ketika kita mau masuk masjid. Begitu kita masuk masjid, kita juga langsung niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, atau dalam bahasa yang Bapak yang kita pahami, saya niat iktikaf sunnah lillahi ta'ala sudah cukup. Kemudian selanjutnya ya kita tetap kembali pada, karena kita menghadap kepada Allah, waktu kita untuk Allah, ya hudu, tawadhu, hudur, tidak bertingkah yang aneh-aneh. Itu terserah nanti apakah kita sholat, suasana tenang, sholat, baca Al-Quran,
atau sekedar tafakkur, zikir, tentu saja yang diingat-ingat bukan urusan duniawi. Demikian tentang i'tikaf. Ya, Pak Kiai, ini kayaknya waktunya juga sudah mepet sekali nih. Kita bagi-bagi waktu juga, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas sore hari ini bisa bermanfaat juga untuk kita semuanya. Mengaturkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.